Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini saya akan coba membahas tentang sinyal analog dan sinyal digital. Ini sebagai gambaran kasar saja bahwa ini menggambarkan sinyal analog yang dia continue. Kalau sinyal digital bergambaran untuk menjadikan diskrit, antara di sini kalau misalkan nilainya 0, di sini nilainya 1. Apa sih pengertian sinyal analog? Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombangnya. Jadi seperti yang tadi slide pertama, bahwa sinyal analog menggambarkan bagaimana ada suatu sinyal sinusoidal yang artinya ada nilainya tidak terputus ya. Jadi antara sinyalnya itu bisa secara linear, nilainya bisa jadi 0, bisa jadi minus, dan seterusnya. Kemudian sinyal analog adalah sinyal yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Proses pengiriman suara misalnya pada teknologi telepon dilewatkan melalui gelombang elektromagnetik ini. Jadi kalau bisa diartikan sinyal analog yang dalam pengertian ini adalah semua sinyal elektromagnetik ataupun sinyal-sinyal sumber suara itu adalah sinyal analog. Seperti suara manusia itu sinyal analog, kemudian suara-suara yang kalian dengar itu adalah sinyal analog. Kemudian pengertian dari sinyal analog merupakan bentuk dari komunikasi elektronik berupa proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel serta berkelanjutan. Ya, itu ya pengertian lainnya. Kemudian kenapa kita perlu ADC atau analog to digital converter? Karena seiring perkembangan zaman, yang pada saat dulu kita menggunakan sinyal analog, di mana telepon rumah masih ada dan kita belum menggunakan telepon seluler. Saat ini kita sudah beralih ke sistem digital, sehingga semua yang sinyal analog dirubah menjadi ke sinyal digital. Ya, secara pengertian sinyal analog memiliki angka desimal. Sebenarnya tidak hanya angka desimal saja ya, mungkin ada desimal, terus kemudian ada heksadesimal, kemudian oktal dan sebagainya. Kemudian sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang kontinu memiliki parameter amplitudo dan frekuensi. Apa sih yang dimaksud amplitudo? Apa sih yang disebut frekuensi? Kalau misalkan kita lihat gambarkan di sini, jadi kalau misalkan amplitudo itu adalah tinggi gelombang ya, atau tinggi sinyal. Ini dari titik puncak sampai ke lembah itu namanya nilai amplitudo. Kemudian apa sih yang disebut frekuensi? Frekuensi itu adalah renggang, jarak antara satu gunung dengan gunung, itu adalah frekuensi. Atau satu sinyal itu ada mempunyai satu gunung dan mempunyai satu lembah. Ya, itu berapa lebar sinyalnya, itu adalah frekuensi. Kemudian satu komplit gelombang dari voltase 0. Nah, ini tadi saya bilang ya, voltasenya 0 dari sini. Nah, misalkan dari 0-nya di sini, ini minus 0, kemudian menuju voltase tertinggi, kemudian 0 lagi, kemudian voltase terendah. Ya, itu satu sinyal ya. Sinyal analog. Sinyal dari kecepatan gelombang ini disebut dengan hertz ya, hertz frekuensi, dengan satuannya hertz dalam satuan detik, satuan waktu. Misalnya dalam 1 detik gelombang dikirimkan sebanyak 10, maka disebut dengan 10 hertz. Contoh sinyal gambar pada televisi atau suara pada radio yang dikirimkan secara berkesinambungan. Sistem transmisi menggunakan sinyal ini agak lambat dan mudah terjadi noise ya, dibandingkan dengan data yang dalam bentuk digital. Nanti kita bahas bagaimana apa sih perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital. Kemudian pada sistem analog terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi. Jadi kalau misalkan kenapa mempunyai
amplifier karena menggunakan sinyal elektrik, sehingga kalau misalkan pernah belajar di dasar teknik elektro atau bahan elektronika, jadi kalau misalkan kita medianya media kawat, semakin banyak atau semakin panjang kawat yang digunakan, itu adalah mempengaruhi nilai resistansi. Karena nilai resistansi itu luas penampang dikalikan dengan tahanan jenis, kemudian dikalikan dengan panjang panjang bahannya. Itu yang berpengaruh tentang nilai hambatan. Sehingga kalau kita menggunakan amplitudo, di mana amplitudo itu satuannya dengan volt, secara hukum Ohm itu tegangan itu sebanding dengan arus dikalikan dengan tahanan. Jika tahanannya semakin besar, arusnya semakin kecil, dan seterusnya gitu ya. Itu. Kemudian sinyal analog, ciri-cirinya sinyal analog efektif terjadi pada frekuensi tinggi. Jadi secara teori sinyal analog itu efektifnya pada frekuensi tinggi, sehingga kalau digunakan pada frekuensi rendah itu kurang bagus ya. Jadi kalau misalkan di audio itu ada bass, ada treble, ada middle ya. Kalau bass itu di frekuensi rendah, middle itu di frekuensi menengah, treble itu di frekuensi tinggi. Kemudian memungkinkannya frekuensi division multiplexing, jadi menggabungkan beberapa frekuensi yang digabungkan menjadi satu, itu seperti mixer ya, seperti itu ya. Kemudian beberapa keunggulan dari sistem analog adalah promosesinya dalam secara alamiah. Kita tidak perlu menggunakan alat lagi, karena misalkan kita suara dengan suara, sinyal suara, misalkan kita berbicara secara langsung, kita tidak menggunakan pemrograman atau perubah sinyal ya, kita masih mendengar. Tapi kemudian kalau misalkan kita telekomunikasi, karena kelemahan tadi ada dari kawat, dari transmisi dan sebagainya, lebih memungkinkan kita sebagai sekarang menggunakan optik, sehingga harus dirubah menjadi sinyal digital. Kemudian komunikasi digital untuk mengirimkan sinyal melalui kabel yang panjang biasanya harus diubah dulu menjadi sinyal analog. Nah, ada digital juga harus misalkan dirubah lagi. Jadi kalau ada ADC tadi analog to digital converter, ada DAC digital to analog converter. Kemudian penerimaan dari kabel, sinyal yang diambil diterima oleh antena penerima radio frekuensi secara analog. Jadi yang sekarang memakai wifi dan sebagainya itu sebenarnya menggunakan analog karena menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, yang untuk digital itu hanya merubahnya saja. Misalkan kita mempunyai sinyal suara dirubah menjadi digital untuk transmisinya, kemudian dari transmisi itu dirubah lagi menjadi analog lagi supaya kita bisa mendengarkan suara ya. Nah, ini untuk secara optik dengan kecepatan tinggi melalui jalur yang fiber optik harus dirubah menjadi cahaya, di mana cahaya itu kalau misalkan secara gelombangnya masih gelombang yang frekuensinya tinggi, sehingga kalau kita sandikan, karena data itu berupa sandi ya, garis besarnya dari sandi-sandi. Kalau misalkan kita pernah dengar sandi Morse itu sama dengan 01 itu digunakan menjadi sebagai kode ya. Kemudian sensor video kamera dirubah menjadi arus menggunakan larik fotodioida ya, itu contoh. Jadi misalkan kita menggunakan, kalau kita di penerangan lampu jalan itu ada sensor di mana kalau misalkan intensitas cahayanya meninggi, itu memerintahkan lampu untuk mati, kemudian kalau intensitasnya rendah memerintahkan lampu untuk nyala. Kemudian yang terakhir, mikroprosesor atau memori walaupun sesungguhnya digital pada kecepatan tinggi, perilakunya mirip dengan analog, dilihat dari sinyal analog ya.
Ini tadi kalau misalkan sinyal analog, sekarang sinyal digital, di mana sinyal digital itu hanya dua nilai, yang satu nilai 0, satu nilai 1 ya. Seperti ini contoh bentuknya. Kemudian ini adalah ciri-cirinya, mampu informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Karena kenapa bisa kecepatan tinggi? Karena menggunakan gelombangnya gelombang cahaya. Kalau tadi menggunakan gelombang elektromagnetik, kalau analog, kalau digital biasanya menggunakan gelombang cahaya yang menggunakan optik tadi ya. Kemudian penggunaan yang bisa berulang-ulang atau dalam satu kanal itu bisa dipakai beberapa informasi, sehingga karena berupa data, jadi bisa dalam satu data beberapa komunikasi gitu ya, atau informasi. Kemudian informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk supaya secara general, jadi sehingga nanti bisa dirubah menjadi bentuk apapun karena ada perangkat ADC dan DAC tadi. Kemudian dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirim secara interaktif. Karena besarnya kanal menggunakan optik, jadi sehingga tidak menunggu antrian atau tidak menunggu media yang bisa menyampaikannya itu secara kecil, tapi bisa secara jumlahnya secara besar. Karena larinya tiap paket, bukan per frekuensi gitu. Kemudian ini ada beberapa keunggulan dari sistem digital adalah teknologi digital menawarkan biaya yang lebih rendah, keandalan dan reliability yang lebih baik, pemakaian ruangan yang lebih kecil, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Karena untuk sinyal digital itu hanya menggunakan, misalkan kita kayak sekarang hanya menggunakan 5 volt, dan khususnya kalau untuk gelombang elektromagnetik atau gelombang sinyal analog itu masih menggunakan tegangan yang lebih dari 12 volt gitu ya. Kemudian teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak. Teknologi digital lebih bergantung pada noise. Jadi kalau misalkan perbandingannya, kalau misalkan sinyal analog itu noise-nya mungkin karena gelombang elektromagnetik dan menggunakan kabel itu pasti ada noise ya, seperti nanti ada petir dan sebagainya. Kemudian jaringan digital ideal untuk komunikasi data yang semakin berkembang. Teknologi digital memungkinkan pengenalan layanan baru. Kemudian teknologi digital menyediakan kapasitas transmisi yang besar. Kemudian terakhir, teknologi digital menawarkan fleksibilitas. Ini beberapa keunggulannya. Tadi sekilas karena contoh penggunaan sinyal suara itu supaya didengar lagi menjadi sinyal audio, suara sinyal analog dirubah menjadi digital, kemudian supaya bisa didengar lagi, tidak mungkin kita bisa mendengar sinyal digital, sehingga sinyal digital tersebut harus dirubah menjadi analog kembali supaya bisa didengar oleh manusia. Ini prosesnya. Ada beberapa proses. Yang pertama ada sampling, ada quantizing, ada coding, dan multiplexing. Kemudian ini nanti lengkapnya bisa dipelajari ya di materi VSM atau Fuse Code Modulation. Nah, ini perbedaan sinyal analog dan sinyal digital, di mana sinyal analog itu bersifat continuous, sedangkan sinyal digital bersifat diskrit, 0 dan 1. Kemudian sinyal analog bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah, sedangkan untuk sinyal digital bagus digunakan yang untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Kemudian yang ketiga, kemungkinan errornya sangat besar, kemungkinan errornya sangat kecil untuk digital. Untuk analog perbaikan errornya sulit, tetapi perbaikan untuk sinyal digital karena errornya kecil itu lebih mudah. Kemudian sinyal analog mudah terkena noise, sedangkan untuk digital lebih tahan terhadap noise. Kemudian sinyal analog kapasitas informasi sedikit, kemudian untuk sinyal digital kapasitasnya lebih besar, dan seterusnya ya. Ini ada poin nomor 7, untuk sukar dilakukan modifikasi informasi. Sinyal digital
kebalikannya. Yang mode 8 menggunakan konsep frekuensi, kalau sinyal digital menggunakan konsep biner dan width. Kemudian sinyal analog itu boros bandwidth, tetapi untuk sinyal digital lebih hemat bandwidth. Seperti saya bilang tadi, karena sistemnya adalah sistem paket. Kemudian ada transmisi sinyal analog dan digital. Ini perbedaannya ada 3 konteks yang komunikasi yang dipakai ya. Ada data, ada signaling, ada transmisi. Data berarti adalah bagaimana sebagai entity yang mengandung suatu arti, jadi dikodingkan. Kalau sinyal adalah tindakan penyebaran sinyal melalui suatu medium yang sesuai. Kemudian transmisi adalah komunikasi dari data dengan penyebaran pemrosesan sinyal. Jadi kalau data tadi adalah sebagai sumber sinyal, sumber informasi ya, yang sudah menggunakan kode. Kemudian sinyalnya itu ada tindakan untuk menyebarkannya sesuai dengan medium. Nah, kemudian transmisi ada medianya, komunikasi data atau penyebarannya gitu ya. Kemudian ada bentuk dari transmisi sinyal analog dan sinyal digital. Kalau analog adalah suatu sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya, tetapi kalau transmisi digital berhubungan dengan muatan dari sinyal itu sendiri. Nah, itu ya. Ini untuk kenapa digunakan teknik pensinyalan digital, karena digital sekarang itu sudah LSI, very very low. Jadi kalau misalkan low yang ini adalah teknologi mikro elektronika, yang ini sangat very low sistem information ya. Kalau misalkan dibilang ini adalah sudah teknologi mikro, ini sudah teknologi nano, sehingga bisa menurunkan ukuran dari sirkuit digital itu sendiri. Kemudian keutuhan datanya terjamin karena penggunaan repeater dibandingkan amplifier, sehingga transmisi jarak jauh tidak menimbulkan banyak error ya. Kemudian penggunaan kapasitas agar efektif digunakan teknik multiplexing, di mana lebih mudah dan murah dengan teknik digital daripada teknik analog. Jadi multiplexing ini menggabungkan beberapa data, sehingga nanti kalau misalkan di inputnya ada multiplexing, di keluarannya ada demultiplexing, sehingga itu lebih mudah untuk menghemat kanal itu sendiri. Kemudian dari segi keamanan dan privasi ada enkripsinya, tapi kalau bayangkan kita menggunakan analog, kalau ada yang pernah menggunakan telepon secara menggunakan kabel, kita bisa cantolkan 2 kabel itu di jaringan dan kita bisa mendengarkan suara orang lain. Tetapi kalau untuk sekarang pakai optik, itu tidak bisa, harus menggunakan data atau menggunakan alat yang terenkripsi. Ini ada integrasi karena semua sinyal data analog dan digital ya. Ini terakhir, bagaimana kelemahan transmisi analog dan transmisi digital ya. Kalau analog terhadap noise, digital kebalikannya. Kemudian sinyal yang diterima diproses dengan ulang dan diaplikasi. Kalau digital proses regenerasi dilakukan secara sinyal yang akan diterima. Ini mudah terjadi cross. Kemudian kalau digital bebas ya. Kemudian bentuk sinyal kontinu, bentuk sinyalnya diskrit, dan terakhir kualitas sinyal diukur dalam satuan signal to noise ratio. Kalau digital kualitas sinyal diukur dengan bit error rate. Jadi ukurannya, kalau misalkan perbandingannya tadi saya bilang, kalau ini masih per sinyal, per informasi. Kalau digital sudah menggunakan paket data. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini, pengenalan sinyal analog dan sinyal digital, kelemahan dan kelebihannya, kemudian cara transmisinya dan yang lainnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.